Kembalinya Raja Serigala. Bab 381 Xiao Yao. Chen Fan tidak tahu harus berkata apa lagi, jadi dia mengisi segelas air untuk Xia Simo dan berkata, minumlah beberapa teguk, lalu pikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Xia Simo mengangguk dan berkata, oke. Chen Fan juga mulai memikirkan solusi untuk Xia Simo. Simo, selain Southern Textiles, apakah ada tempat lain di mana saya bisa memesan kain? Tanya Chen Fan. Xia Simo menggelengkan kepalanya dan berkata, barang ini dipesan untuk Huarong Garment Group, dan sudah dipesan untuk menggunakan sutra singkong. Jenis sutra ini sangat cocok untuk membuat dakwit. Jenis sutra ini hanya tersedia di Nanfang Tekstil di Provinsi Beiyun. Jika kami memesannya dari provinsi lain, akan memakan waktu setidaknya 10 hari hingga setengah bulan untuk bola-balik. Hal ini kemungkinan besar akan menunda masa konstruksi, dan kami tidak akan dapat menyelesaikan pesanan Huarong Clothing sesuai jadwal. Setelah mendengarkan penjelasan Xia Simo, jelaslah bahwa seseorang dengan sengaja ingin mencegah Simo menyelesaikan pesanan kali ini. Chen Fan, aku memutuskan untuk pergi ke perusahaan tekstil selatan di kota Nanjiang. Aku akan berbicara langsung dengan Tuan Liu, kata Xia Simo dengan serius. Aku tidak pergi bersamamu. Chen Fan berdiri dan berkata. Xia Simo menggelengkan kepalanya dan berkata, Hei Bu dan yang lainnya ada di rumah sakit. Dianyang membutuhkan seseorang untuk menjaganya, dan seseorang juga harus bertanggung jawab atas Dianyang selama aku tidak ada. Dan yang paling penting, Xiao Yao sudah kembali, kamu harus pergi ke bandara untuk menjemputnya. Kata Xia Simo. Xiao Yao. Chen Fan tertegun, dan sesaat wajah berwajah oval muncul di benak Chen Fan. Xiao Yao adalah adik perempuan Xiao Yan. Chen Fan pernah bertemu dengannya beberapa kali sebelumnya. Dia sangat eksentrik dan menyebalkan. Setahun setelah Chen Fan menikahi Xia Simo, gadis ini pergi ke luar negeri untuk belajar. Meskipun Xiao Yao adalah adik perempuan Xiao Yan, Xiao Yao tidak menyukai Xiao Yan. Dia mengikuti Xia Simo sepanjang hari, seperti dia adalah adik perempuannya sendiri. Dia tidak menghubungi pamannya dan yang lainnya. Tanya Chen Fan. Saya memang menghubunginya, tetapi setelah dia tahu bahwa paman dan anak buahnya telah mengusir kami dari keluarga Xia, dia marah dan tidak mau berbicara dengan mereka. Dia tidak ingin saya menjemputnya di bandara. Sayangnya, aku mengalami insiden tekstil selatan ini, jadi kamu harus menjemputnya atas namaku, kata Xia Simo tanpa daya. Chen Fan mengangguk dan berkata, tidak masalah, aku akan menjemputnya. Juga, Xiao sudah pulih dengan baik. Aku akan memintanya untuk pergi bersamamu nanti sehingga ada seseorang yang bisa menjagamu di perjalanan. Xia Simo mengangguk. Pukul 2 siang, Xia Simo membawa Xiao Wu dan sekretaris Li Ranran ke kota Nanjiang. Chen Fan juga melihat jam, Xiao Yao akan tiba pukul 3, jadi sudah hampir waktunya baginya untuk berangkat. Di sisi lain, di dalam keluarga Xia. Wu Yan, apa yang kau katakan? Presiden Zhou memberimu Tai San No. 1. Deng Hongjun bertanya dengan tidak percaya. Xia Wenqiang juga berkata dengan penuh perhatian, Wu Yan, jangan bertele-tele lagi, cepat beri kami jawaban. Kami sangat cemas. Xia Wuyan menatap mereka berdua dan berkata sambil tersenyum, lihatlah betapa cemasnya kalian. Tidak, bukankah ini? Xia Wuyan meletakkan kunci Tai San No. 1 di atas meja. Xia Wenqiang dan istrinya memegang kunci itu dengan hati-hati seolah-olah itu adalah harta mereka yang berharga. Apakah ini kunci Peach Blossom No? 1. Kelihatannya begini. Oh, Xia Wenqiang, tolong bersikaplah lembut. Ini adalah kunci Tai San No. 1 yang bernilai 2 miliar yuan. Deng Hongjun menatap tajam ke arah Xia Wenqiang dan mengambil kunci itu dengan hati-hati. Menurut laporan berita, Tai San No. 1 adalah villa yang digunakan Tuan Zhou untuk bersaing dengan Tao Huan No. 1. Villa itu bernilai 2 miliar. Saya tidak menyangka kami akan mendapatkannya. Wu Yan, tolong beritahu aku mengapa Tuan Zhou memberimu bunga persik nomor 1. Ya, cepat katakan padaku, cepat katakan padaku. Xia Wenqiang dan istrinya sudah tidak sabar. Xia Wuyan sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan berkata dengan nada merendahkan, Ibu dan Ayah, aku tidak ingin menikah dengan Ye Bufan lagi. Kenapa? Hal ini membuat mereka berdua ketakutan, dan mereka berkata, Wu Yan, jangan melakukan sesuatu yang gegabah. Keluarga Bufan memiliki 2 miliar. Jika kamu menikah dengannya, kamu akan memiliki 1 miliar. Xia Wuyan berkata dengan nada meremehkan, siapa yang peduli dengan 1 miliar? Tuan Zhou dapat memberiku 2 miliar untuk Tai San No. 1. Apakah menurutmu aku tidak bisa mendapatkan lebih darinya? Wu Yan, apa maksudmu? Pasangan itu saling berpandangan, agak bingung dengan apa yang dimaksud Xia Wuyan. Xia Wuyan tidak malu-malu dan berkata dengan santai, Tuan Zhou memutuskan untuk mendukung saya, dan Tai San No. 1 adalah depositnya. Pasangan itu saling memandang, tanpa sedikit pun rasa sakit hati, dan berkata dengan penuh semangat, Wu Yan, apakah itu benar? Tuan Zhou benar-benar ingin mendukungmu. Sebagai orang tua, mereka tidak bersedih tetapi justru gembira ketika mengetahui putri mereka ditahan. Tentu saja. Jawab Xia Wuyan dengan bangga. Deng Hongjun tiba-tiba menjadi dingin dan berkata, Wu Yan, bagaimana dengan Bufan?
Meskipun Bu Fan tidak sekaya Tuan Zhou, dia tetaplah sepotong kecil daging gemuk. Bu, jangan khawatir. Aku punya rencana. Saya akan menahan Ye Bufan terlebih dahulu, lalu mendekati Presiden Zhou dan berusaha keras untuk mendapatkan keuntungan darinya. Ketika Presiden Zhou tidak peduli lagi kepada saya akan pergi dan membujuk Ye Bufan. Dengan begitu, saya bisa mendapatkan 2 burung dengan 1 batu. Xiao Wuyan penuh percaya diri. Pasangan tua itu juga kagum dan memuji kemampuan Xiao Wuyan. Ada satu hal lagi. Tuan Zhou meminta kita untuk berurusan dengan keluarga Chen Fan. Dia telah menahan sejumlah kain tekstil selatan dari Dianyang. Jika wanita Jalang Xiasimo itu tidak bisa mendapatkan barang sebanyak ini, dia tidak akan bisa menyelesaikan pesanan Huarong Garment Group. Ini akan membuat mereka menderita. Ayo kita pergi ke bandara untuk menjemput Wu Yao, kata Xiao Wuyan sambil tersenyum. Bab 382 bertemu keluarga Xia lagi. Chen Fan tiba di bandara. Saat itu sudah pukul 1:30, dan masih ada waktu setengah jam sebelum Xiao Yao turun dari pesawat. Chen Fan hanya mencari tempat untuk duduk dan tidur siang, tanpa berniat bertemu siapapun, karena dia tahu bahwa dengan Xiao Yao yang eksentrik, dia akan dapat menemukannya dimanapun dia berada. Tidak lama kemudian, sekelompok orang datang satu demi satu. Mereka menghiasi tempat itu dengan lampu dan mengangkat tanda peringatan besar bertuliskan, "Selamat datang Xiao Yao kembali dari belajar di luar negeri. Ibu sayang kamu, ayah sayang kamu, kakak sayang kamu." Kelompok orang ini adalah Xiao Wuyan dan kelompoknya. Ada lebih dari 10 orang dalam kelompok itu dan mereka datang dengan sangat bersemangat. Banyak orang berkumpul untuk menonton, atau lebih tepatnya, mereka berkumpul di sekitar tanda peringatan. "Happy, bukankah dia hanya seorang mahasiswa internasional? Aku tetap komandan pertama yang turun dari pesawat. Kau benar-benar orang desa. Kau tidak takut kehilangan muka." Untuk sesaat, seseorang mengeluh karena bosan. Namun, Xiao Wuyan dan yang lainnya sama sekali tidak peduli. Mereka menatap tajam ke arah orang-orang ini dan berkata, "Apakah ada mahasiswa internasional di keluargamu? Aku tahu kamu mengatakan ini karena iri dan cemburu. Persetan denganmu." Para penonton terdiam sesaat. Namun, kelompok Xiao Wuyan terus bergerak maju dengan momentum besar. "Minggir, minggir, jangan halangi jalan. Putri saya adalah mahasiswa asing di universitas ternama. Dia memiliki status terhormat. Saya akan menjemputnya terlebih dahulu." Deng Hongjun dan Xia Wenqiang berjalan di depan untuk memimpin jalan. Ada beberapa orang yang tidak mau minggir, namun mereka dipaksa minggir oleh dua pengeras suara Deng Hongjun dan Xia Wenqiang. Kelompok itu terus bergerak maju dengan momentum yang hebat. Tiba-tiba seseorang menjegal Deng Hongjun yang berjalan di depan sambil memegang bendera dan menjatuhkannya ke tanah. Celepuk. Deng Hongjun terjatuh tertelungkup. Ketika para penonton melihat kejadian itu, mereka semua tertawa terbahak-bahak hingga terjatuh. "Anjing bodoh, aku biarkan kau bersikap keren dan pamer, kau pantas mendapatkannya." "Siapa?" Deng Hongjun meraung marah. Melihat pengeras suara mulai berbunyi lagi, semua orang berbalik dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Deng Hongjun berdiri dan menatap tajam ke arah orang yang sedang tidur di kursi. Pria itu mengenakan pakaian biasa, memakai topi baseball, dan tertidur lelap di kursi. Ketika Deng Hongjun melihat bahwa orang ini hanyalah seorang pengemis bau, dia langsung menjadi marah dan berteriak, "Dari mana datangnya pengemis bau ini? Apakah ini tempatmu tidur? Bagaimana dengan keamanan bandara? Apakah mereka peduli?" Deng Hongjun membuka pengeras suara, tetapi tidak ada seorang pun yang memperhatikannya, yang membuatnya semakin marah. Dia melangkah maju dan merenggut topi pria itu. "Siapa yang memintamu berada di sini?" Sebelum dia bisa menyelesaikan bicaranya, pengeras suara itu tiba-tiba menjadi sunyi. "Chen Fan, kenapa jadi kamu?" Deng Hongjun tidak pernah menyangka bahwa pengemis bau di depannya sebenarnya adalah Chen Fan. Bahkan Xiao Wuyan dan yang lainnya tercengang. Mereka benar-benar bertemu Chen Fan di sini. Chen Fan berdiri dengan linglung. Ketika dia membuka matanya dan melihat Deng Hongjun dan yang lainnya di depannya, dia juga tercengang. "Chen Fan, mengapa kamu ada di sini?" Deng Hongjun berkata dengan kasar. Chen Fan meregangkan tubuhnya, menguap, dan berkata, "Mengapa saya tidak bisa berada di sini? Apakah ini rumahmu? Mengapa kau begitu peduli padaku? Kau..." Deng Hongjun menggertakkan giginya karena marah. Dulu, Chen Fan hanyalah menantu yang tidak berguna di keluarga mereka. Ketika dia menikah dengan keluarga Xia, selama dia mengatakan satu hal, Chen Fan tidak akan pernah berani mengatakan hal lain. Saat ini, Chen Fan semakin mudah tersinggung dan semakin tidak hormat kepada mereka. "Chen Fan, ini bukan Garden Prosperity. Tanpa Duan Kun yang mendukungmu, jika kau berbicara kepada kami dengan nada seperti ini lagi, aku akan mencabik-cabik mulutmu yang bau itu." Xia Wenqiang memperingatkan Chen Fan. Beberapa hari yang lalu di Garden Prosperity, dengan dukungan manajer Yao dan Duan Kun, mereka sangat menderita. Sekarang, Duan Kun dan yang lainnya tidak ada di sini, dan dia siap menyerang Chen Fan. Chen Fan tersenyum dan berkata, "Paman, jangan coba-coba menindas orang lain di sini. Apakah kamu benar-benar berani memukulku? Belum lagi masalah kriminal, bahkan jika Duan Kun di belakangku, apakah kamu berani memukulku?" Kata Chen Fan dengan bangga. "Kamu." Xia Wenqiang sangat marah hingga tidak bisa berkata apa-apa.
Memang, dia tidak berani menyentuh Chen Fan, karena Duan Kun di belakang Chen Fan tiba-tiba begitu kuat. Chen Fan, jangan pamer di sini. Masih banyak waktu yang harus dilalui, dan kamu akan menderita di masa depan, kata Xiao Wuyan. Jadi, kakak bisa menemukan cara untuk menghadapiku. Kata Chen Fan sambil tersenyum. Tentu saja. Aku akan memaksamu ke dalam situasi yang sulit, lalu membuatmu berlutut di hadapanku dan bersujud untuk meminta maaf. Xiao Wuyan berkata dengan dingin. Dengan bantuan Zhou Xihua, dia pasti bisa memaksa Chen Fan untuk bersujud meminta maaf kepadanya. Chen Fan tersenyum dan berkata, kakak, jangan membuat masalah lagi. Melindungi aset keluarga Xia lebih penting daripada apapun. Jangan biarkan keluarga ini berakhir tanpa apapun. Apakah kau mengancamku? Xiao Wuyan bertanya dengan dingin. Aku memberimu nasihat, jawab Chen Fan. Hahaha. Kata Xiao Wuyan, aku tidak melihat saran apapun. Yang kulihat adalah ketakutanmu, ketakutan di hatimu, mencoba menggunakan kata-kata untuk memperingatkanku agar berhenti. Sayang sekali tidak ada gunanya. Aku tidak akan berhenti, kata Xiao Wuyan. Chen Fan tidak mengatakan apa-apa lagi. Lagi pula, Anda tidak bisa membangunkan seseorang yang berpura-pura tidur. Melihat Chen Fan tidak mengatakan apa-apa, Xiao Wuyan melanjutkan, jika aku tidak salah, kamu di sini untuk menjemput Wu Yao, kan? Bab 383, membuat perutku besar. Benar sekali. Chen Fan mengangguk. Meskipun mereka memiliki hubungan yang buruk dengan keluarga Xia, mereka memiliki hubungan yang sangat baik dengan Xiao Yao. Melihat Chen Fan mengangguk, semua orang di keluarga Xia tercengang, lalu wajah mereka berubah gelap. Chen Fan, apakah putriku perlu dijemput? Keluar, keluar sekarang juga. Kau tidak dibutuhkan di sini. Semakin jauh semakin baik. Deng Hongjun menunjuk Chen Fan dan berkata. Xia Wenqiang juga keluar dan berkata, Chen Fan, kamu telah dikeluarkan dari keluarga Xia. Aku harap kamu dapat menjaga jarak yang cukup dari Wu Yao. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, Paman, Bibi, Wu Yao memintaku untuk menjemputnya, jadi aku harus melakukan apa yang dia inginkan. Ini urusanku. Semua orang di keluarga Xia tercengang. Xiao Yao benar-benar memberitahu Chen Fan untuk menjemputnya. Sebagai orang tuanya, mereka belum menerima kabar dari Xiao Yao untuk menjemputnya di bandara. Baru setengah bulan yang lalu Xiao Yao mengatakan dia akan kembali hari ini, dan mereka menghitung hari untuk datang ke bandara. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Fan, mereka menjadi semakin marah. Pergilah, Wu Yao bilang kamu tidak perlu menjemputnya di bandara, jadi pergilah. Kata Xiao Wuyan. Chen Fan berkata, Wu Yao tidak memberitahuku. Sebagai saudara perempuannya, aku di sini untuk memberitahu kalian atas namanya. Silakan pergi. Kata Xiao Wuyan dengan serius. Xiao Yao sudah dekat dengan Xia Simo sejak dia masih kecil, tetapi hubungannya dengan dirinya sendiri sangat jauh. Sekarang setelah dia kembali dari sekolah di luar negeri, dia harus menjaga Wu Yao di sisinya dan sama sekali tidak boleh membiarkannya memiliki hubungan apapun dengan Xia Simo. Jika dia benar-benar tidak mengizinkanku menjemputnya di bandara, dia pasti sudah menghubungiku. Karena dia sendiri tidak mengatakannya, itu hanya rumor dan rumor itu tidak valid. Chen Fan duduk di kursi, menyilangkan kaki dan memejamkan mata. Bajingan. Deng Hongjun dan yang lainnya tersipu. Pada saat ini, Xiao Wuyan datang ke Chen Fan dan bertanya, Chen Fan, apakah kamu benar-benar tidak akan pergi? Tidak usah. Kata Chen Fan. Baiklah. Xiao Wuyan menggertakkan giginya, lalu jatuh ke tanah dan berteriak, Chen Fan, kamu benar-benar orang yang tidak tahu berterima kasih. Kau menghamiliku, tapi kau ingin meninggalkanku. Apa warna hati nuranimu? Apakah kau masih manusia? Mengapa kau begitu kejam? Apakah kau layak untukku? Tanpa diduga, Xiao Wuyan benar-benar tergeletak di tanah dan menangis. Pemandangan seperti itu membingungkan semua orang di keluarga Xia. Bahkan Chen Fan, yang sedang berbaring di dekatnya untuk beristirahat, tampak bingung. Dia sendiri yang menghamili Xiao Wuyan. Ini benar-benar penipuan. Pada saat ini, banyak orang berkumpul di sekitar dan ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Wuyan, mereka semua menuduh Chen Fan sebagai pria yang tidak setia. Sampah, sampah, limbah. Berani melakukan tetapi tidak bertanggung jawab. Chen Fan tentu saja mengerti bahwa Xiao Wuyan berencana menyebarkan rumor dan memaksanya pergi. Xiao Wuyan, jangan bicara omong kosong. Kapan aku menghamilimu? Berhentilah menyebarkan rumor di sini. Orang yang tidak bersalah tetaplah tidak bersalah, dan Chen Fan tidak ingin menjelaskan terlalu banyak. Xiao Wuyan masih menangis terseduh-seduh, dan semakin keras tangisannya, dia berkata, Chen Fan, aku adalah kakak perempuanmu, dan kamu memperlakukanku seperti ini dan membuatku hamil. Bagaimana aku bisa menikah dan menghadapi adikku yang konyol ini? Astaga! Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang amat terkejut. Ini agak terlalu dramatis. Menghamili adik menantu perempuan tertua bukan saja perbuatan sampah, penjahat dan sia-sia, tetapi juga orang aneh. Itu lebih buruk dari binatang. Untuk sementara waktu, beberapa orang yang tidak mengetahui kebenaran mulai menyalahkan Chen Fan. Chen Fan tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan Xiao Wuyan terus menyebarkan rumor, dan pergi adalah pilihan terbaik saat ini, tetapi di pihak Xiao Yao. Deng Hongjun dan yang lainnya juga memahami tujuan tindakan Xiao Wuyan. Semuanya, lihat baik-baik, itu dia.
Dia sampah, pecundang, dan pemborosan. Dia selingkuh dari istrinya dan menghamili putriku. Semuanya, tangkap dia. Jangan biarkan dia lolos. Xiao Wenqiang juga berkata, Chen Fan, jangan lari. Kami sudah melaporkan kasusmu ke polisi. Kamu tidak bisa melarikan diri. Semuanya, tangkap dia. Untuk sementara waktu, Chen Fan menjadi tikus yang menyeberang jalan dan semua orang ingin membunuhnya. Nona, jangan khawatir. Kami di sini. Pria ini tidak akan pernah bisa lolos. Ya, aku suka menghajar bajingan. Serahkan saja pada kami. Sekelompok orang telah mengepung kami. Chen Fan tidak pernah menyangka bahwa Xiao Wuyan akan menggunakan cara tercela seperti itu. Kamu benar-benar orang yang menyebalkan. Pada titik ini, jika Anda menjelaskannya kepada mereka, itu hanya akan memperburuk keadaan. Jika Anda melarikan diri, itu akan membuat masalahnya lebih nyata. Dalam sekejap, dia terjebak dalam dilema. Pada saat ini, sebuah tangan meraih lengan Chen Fan dan berkata, ayo pergi. Chen Fan tidak punya waktu untuk berpikir, ia hanya harus mengambil keputusan dan pergi. Melihat Chen Fan pergi bersama seorang wanita bertopi bisbol, Xiao Wuyan mengangkat kepalanya dengan bangga dan berkata, Chen Fan, kamu, sampah, masih ingin bertarung denganku. Kamu masih sedikit naif. Setelah berkata demikian, dia menatap ke arah penonton yang geram dan berkata, semuanya, berhenti. Sebenarnya, aku tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tidak menghamiliku. Aku hanya mengingat orang yang salah. Kalian bisa melakukan apapun yang kalian mau dan mengabaikannya. Semua orang tercengang, sangat bingung, dan berkata dengan antusias, Nona, jika itu benar, kami dapat membantu Anda. Tidak perlu. Xiao Wuyan menolak dengan dingin, apakah pengemis seperti dia layak untukku? Pergi, pergi. Xiao Wuyan mendesak semua orang dengan tidak sabar. Dia tidak akan membiarkan berita negatif apapun tentangnya menyebar. Karena, saat ini, dia memiliki dua ikan besar di tangannya, satu adalah Zhou Xiwa dan lainnya adalah Ye Bufan. Jika dia tidak ingin memaksa Chen Fan pergi, dia tidak akan melakukan tindakan putus asa seperti itu. Deng Hongjun dan yang lainnya mengacungkan jempol dan memuji Xiao Wuyan atas strategi bagusnya dan memaksa Chen Fan pergi. Bab 384 Kakak Ipar, aku minta maaf. Di gerbang bandara, wanita bertopi baseball itu bersandar ke dinding, terengah-engah. Huf, aku sangat lelah. Sudah lama aku tidak melakukan olahraga yang begitu intens. Setelah menarik napas 2 kali, wanita bertopi baseball itu menatap Chen Fan. Chen Fan tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya, dan bahkan napasnya teratur. Hal ini membuatnya sangat bingung. Jarak dari aula ke sini lebih dari 1 kilometer, tetapi tidak ada tanda-tanda olahraga sama sekali. Apakah kamu tidak lelah? Tanya wanita bertopi baseball itu dengan bingung. Chen Fan menatap wanita itu. Dia memiliki tubuh yang ramping, mengenakan celana jeans ketat dan kemeja renda putih, memancarkan aura kecantikan yang luar biasa. Hanya saja dia mengenakan topi baseball dan topeng, jadi wajahnya tidak terlihat, tapi dari sepasang matanya yang berbentuk almond, terlihat kalau dia jelas tidak seburuk itu. Tidak lelah. Chen Fan menggelengkan kepalanya dengan tenang. Wanita itu terkejut dan berkata, ya, akulah yang menarikmu sepanjang jalan. Wajar saja kalau kamu tidak lelah. Chen Fan tersenyum namun tidak mengatakan apapun. Wanita itu menatap Chen Fan dari atas sampai bawah, matanya bergerak sedikit, lalu berpura-pura tenang dan berkata, aku menyelamatkanmu dari kelompok orang itu, katakan padaku bagaimana kamu ingin berterima kasih kepadaku. Chen Fan memutar matanya dan berkata, terima kasih. Aku hanya menunggu seseorang di sana, tetapi kamu menarikku keluar seperti ini. Aku tidak menyalahkanmu, tetapi kamu ingin aku mengucapkan terima kasih. Saat berbicara, Chen Fan masih terlihat sangat marah. Wanita itu juga sangat marah setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Fan. Jika aku tidak menyelamatkanmu, kau pasti sudah dikepung oleh mereka sejak lama. Wanita itu cemberut dan berkata dengan puas. Kau tahu, kau selingkuhi istrimu, dan orang yang kau selingkuhi itu adalah kakak perempuan tertua istrimu, dan kau bahkan menghamilinya. Benar sekali, seharusnya aku tidak menyelamatkan sampah sepertimu. Aku sampah. Sampah. Tanya Chen Fan sambil menunjuk hidungnya. Bukankah begitu? Kau bahkan tidak membiarkan kakak perempuanmu pergi. Jika kau bukan sampah, bukan penjahat, lalu siapa kau? Wanita bertopi bisbol itu melipat tangannya dan berkata dengan cara yang agak tidak teratur dan keras kepala. Baiklah. Chen Fan mengangguk. Wanita itu tertegun, matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Apakah kamu mengakuinya? Apakah kamu benar-benar meniduri kakak perempuanku? Chen Fan melirik wanita bertopi baseball itu dan berkata dengan nada serius, tentu saja. Apa? Wanita bertopi baseball itu tiba-tiba melompat dan menjaga jarak tertentu dari Chen Fan. Kau benar-benar memberikan kakak perempuanku kepada. Tangan wanita itu gemetar. Ia tidak menyangka bahwa pria di depannya benar-benar akan memberikan kakak perempuannya kepada. Ya. Chen Fan berkata dengan serius, bukan hanya aku yang melakukannya, aku juga berselingkuh dengan istriku dengan lebih dari 40 orang. Aku pusing. Wanita bertopi baseball itu bernapas dalam-dalam dan tidak percaya bahwa pria ini telah menjadi begitu korup. Apakah kamu masih manusia? Teriak wanita itu sambil memegang kepalanya. Chen Fan tersenyum tipis dan berkata,
aku ingin tahu berapa lama kamu akan terus berpura-pura. Ya, aku bukan manusia. Setelah mengatakan itu, Chen Fan berjalan menuju wanita bertopi baseball itu selangkah demi selangkah. Apa yang akan kamu lakukan? Wanita bertopi bisbol itu melangkah mundur. Chen Fan menjilat bibirnya dan berkata sambil tersenyum nakal, menurutmu apa yang harus kulakukan? Wanita bertopi runcing itu mundur ketakutan. Saya katakan padamu, jangan main-main. Ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Jika kau berani mengacau, aku akan berteriak. Chen Fan menyentuh dagunya dan berkata dengan penuh arti, apa yang kamu takutkan? Bukankah kakak perempuan dan yang lainnya sudah menelepon polisi? Karena aku akan masuk, seharusnya tidak ada pengaruhnya jika aku berurusan denganmu nanti. Sambil berbicara, Chen Fan maju selangkah dan mendorong wanita itu ke dinding. Jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Kamu tidak bisa terus-terusan melakukan kesalahan yang sama. Kamu harus menjadi orang baik lagi. Wanita bertopi bisbol itu menghibur Chen Fan. Jangan bicara lagi, aku sudah tidak sabar, kata Chen Fan sambil menekan kedua tangannya ke dinding dan menekan wanita bertopi baseball itu ke bawahnya. Jangan, kata wanita itu tergesa-gesa, kamu tidak bisa melakukan ini, kamu harus mengendalikan diri. Kenapa? Chen Fan bertanya dengan penuh minat. Karena, kita. Wanita bertopi baseball itu menahan sisa kata-katanya. Ada apa? Tanya Chen Fan lagi. Ya, wanita itu ragu-ragu dan tetap tidak mengatakannya. Jangan katakan itu. Chen Fan menjadi semakin menuntut, dan bergerak lebih dekat, hanya berjarak 3 cm dari dada wanita itu. Sesak napas. Suara mendesing. Wanita bertopi baseball itu sudah bisa merasakan napas Chen Fan. Dia hanya selangkah lagi dari Chen Fan. Pada saat ini, wanita bertopi baseball itu sangat panik. Detak jantungnya bertambah cepat dan seluruh tubuhnya gemetar. Chen Fan tiba-tiba mengangkat tangannya yang besar dan mengulurkan tangannya ke dada wanita bertopi baseball. Tidak, teriak wanita itu. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Fan tidak melanggarnya, tetapi malah melepas topeng wanita yang mengenakan topi baseball dan menatap wanita itu dengan penuh minat. Xiao Yao, beraninya kau menggodaku. Orang di depannya tidak lain adalah saudara perempuan Xiao Yan, Xiao Yao. Setelah 5 tahun, wanita ini telah tumbuh menjadi gadis besar. Wajah oval, mata berbentuk almond, kemeja putih, celana jeans, seorang gadis yang penuh dengan kemudaan dan vitalitas. Setelah ketahuan oleh Chen Fan, Xiao Yao menggaruk kepalanya dengan canggung dan berkata, kakak ipar, aku minta maaf karena telah mempermalukanmu. Bersambung.